ibadah kelas bayi, Batita, dan kanak-kanak bersama Cici Sarah. Masih semangat, masih sukacita ya kita beribadahnya. Walaupun kita masih beribadah secara online ya adik-adik, belum bisa ke gedung gereja, tapi nggak mengurangi sukacita dan semangat kita. Siapa yang udah semangat untuk memuji Tuhan? Wah, semua pasti udah semangat untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik untuk membuka ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kita mau beribadah. Berkati Cici Koko yang akan melayani. Haleluya. Amin. Amin. Pintar semua. Sudah siap memuji Tuhan? Bangkit berdiri semua sambil lihat di luar rumahnya. Ada burung nggak di sana? Dengar suara burung nggak berkicau? Atau lihat di luar rumahnya ada bunga-bunga nggak di tamannya? Wah, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Nanti lihat di layar kalian ya, pasti ada burung, ada bunga karena kita mau nyanyi burung pipit. Siap ya? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Iya, dengar suara burung nggak? Ada bunga yang indah nggak di rumahnya? Kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan pelihara ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih kamu, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih kamu, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Iya, burung pipit Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Bunga-bunga di ladang, di taman, Tuhan pelihara jadi indah banget. Terlebih kita ya adik-adik, karena kita ini istimewa adik-adik. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita nyanyi lagi ya, ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhannya dengar apa kata siapa? Kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa.
karena Tuhan Yesus menjadikan kita kesayangannya. Wah, senang banget kita dikasihi oleh Tuhan ya. Kita punya satu pujian lagi nih. Yesus mengasihi aku. Masih berdiri ya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, tanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku di dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Kasih Yesus untuk kita luar biasa ya adik-adik. Kita bersyukur karena kasih Tuhan ada di dalam diri kita ya. Ini lagi, Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku di dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut apa? Kesayangannya. Yesus, Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yes, Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Jadi perlukah kita khawatir? Enggak ya, karena pasti Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, coba nih kita mau main gitar bareng-bareng yuk. Kita ambil gitar bareng-bareng ya adik-adik. Iya, ayo udah belum gitarnya? Iya, kalau yang punya trompet boleh pakai trompet, yang piano boleh pakai piano, yang punya suling boleh pakai suling, bebas ya. Kita mau main musik bareng-bareng sambil memuji Tuhan ya adik-adik, sambil juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Burung Tuhan pelihara, bunga-bunga Tuhan hiasi, terlebih kita ya anak-anak kesayangannya Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, bareng-bareng ya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan
Tuhan Yesus, makasih buat berkat kami hari ini. Tuhan tolong kami sekarang mau berkati Cici Koko yang akan layani. Kasih Tuhan, dan saja ya berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Cici Oke. Cici harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita dengarkan sama-sama ya. Nah, sebelumnya Cici Oke ingin bertanya, siapa di sini yang setiap berangkat sekolah selalu ingat untuk berdoa terlebih dahulu? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Siapa yang di sini setiap ingin melakukan sesuatu, misalnya mau belajar atau menghadapi ulangan di sekolah, selalu berdoa? Wah, anak-anak Tuhan luar biasa. Hari ini Cici ingin bercerita tentang orang-orang Israel yang kemanapun mereka pergi selalu disertai oleh Allah. Nah, tahukah kalian pada saat itu orang-orang Israel mereka tinggal di tanah Mesir. Nah, tetapi ketika mereka tinggal di Mesir, mereka tidak merasa bahagia di sana. Karena tahukah adik-adik, Raja Mesir adalah seorang yang kejam, dan dia juga tidak suka ketika melihat orang-orang Israel banyak di antara mereka yang suka berdoa kepada Allah. Nah, ingat, Allah mengasihi umat-umatnya yang berdoa kepadanya. Akhirnya pada suatu hari Allah memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa Allah sudah menyiapkan tanah, tempat yang lebih baik dari di Mesir. Nah, tentu saja orang-orang Israel mendengar hal tersebut. Wah, mereka sangat senang sekali. Semua orang-orang dibantu oleh Musa, salah satu pemimpin mereka, mempersiapkan barang-barang. Mereka mempersiapkan tenda-tenda, mereka mempersiapkan makanan, mereka juga mempersiapkan minuman dan semua bekal yang diperlukan. Tidak lupa adik-adik, mereka juga membawa semua pakaian mereka, dan mereka membawa hewan-hewan ternak mereka. Nah, ketika mereka semua bersiap, Musa berdiri memimpin mereka di depan. Kalian tahu, ketika siang hari Allah sudah menyiapkan awan melindungi mereka dari terik matahari yang sangat panas ketika mereka berjalan. Lalu bagaimana dengan malam hari? Ternyata ketika malam hari Allah menyiapkan api supaya mereka tetap bisa berjalan walaupun dalam kegelapan. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, bangsa Israel, umat-umat Allah ini, mereka memulai perjalanan mereka. Perjalanan yang mereka lalui sangat jauh dan juga tidak mudah. Mereka harus jalan sepanjang hari. Tapi tahukah kalian, Musa selalu mengingatkan orang-orang Israel
untuk selalu berserah kepada Allah. Dan tidak lupa Allah selalu menepati janjinya untuk melindungi umatnya yang mengasihi Dia. Ternyata benar, ketika siang hari ada awan yang melindungi mereka dari sengatan sinar matahari yang sangat panas. Dan ketika malam hari ada api yang menerangi kegelapan, sehingga mereka tidak tinggal dalam gelap. Wah, luar biasa kali bukan Allah kita? Nah, adik-adik, menurut kalian, Raja Mesir tadi yang kejam, apakah dia akan diam saja ketika orang-orang Israel ini pergi meninggalkan tempatnya? Tentu saja tidak. Raja Mesir menyuruh para tentaranya untuk bersiap-siap untuk menangkap para orang-orang Israel sebelum mereka berhasil meninggalkan tanah Mesir. Akhirnya para tentara Mesir, mereka sudah siap dengan baju-baju perang dan dengan kuda-kudanya. Mereka mengejar orang-orang Israel. Wah, sangat menakutkan bukan? Tetapi ingat, Allah selalu menyertai umatnya kemanapun kita pergi. Nah, akhirnya pada suatu hari orang-orang Israel mereka sampai di sebuah laut. Semua orang bingung bagaimana caranya mereka harus melanjutkan perjalanan. Ternyata di depan mereka ada laut. Kalian tahu siapa yang diandalkan oleh Musa, pemimpin mereka? Betul sekali, Musa berdoa kepada Allah. Dan Allah selalu menolong umatnya, menolong anak-anaknya yang berdoa kepadanya. Musa berdoa kepada Allah. Dia memohon supaya Allah menolong mereka. Kalian tahu apa yang terjadi? Allah tidak diam saja dan Allah menolong orang-orang yang berdoa. Allah menolong orang-orang Israel. Pada saat itu angin bertiup dengan kencang. Wush, wush, semakin kencang dan semakin kencang, hingga akhirnya secara perlahan-lahan lautan yang terbentang di depan orang-orang Israel mulai menipis hingga akhirnya terbentanglah jalan di tengah-tengah laut. Luar biasa sekali bukan adik-adik? Musa memerintahkan semua orang-orang Israel untuk berjalan di tengah laut yang dimana airnya sudah ke pinggir membentuk seperti tembok. Wah, luar biasa sekali bukan adik-adik kuasa Tuhan? Tidak lama kemudian tentara Mesir menyusul mereka. Dan akhirnya ketika semua bangsa Israel telah sampai di ujung lautan, kalian tahu apa yang terjadi? Laut yang tadinya menipis dan membentuk tembok kembali menyatu. Wush, kembali menyatu menjadi sebuah lautan yang dalam. Wah, luar biasa sekali bukan? Pada saat itulah orang-orang Israel semakin merasakan bahwa kuasa Allah selalu menyertai mereka, bahwa kuasa Allah selalu menolong mereka dalam perjalanan mereka.
Luar biasa bukan adik-adik? Nah, orang-orang Israel, mereka berhasil melanjutkan perjalanan mereka. Dan ingat, Allah tetap menyertai mereka. Ketika siang hari, Allah memunculkan awan hingga mereka tidak kepanasan. Dan pada malam hari, Allah memunculkan api di langit sehingga mereka tidak berada dalam kegelapan. Ingat, Allah selalu menolong umatnya yang selalu setia kepadanya dan berdoa kepadanya. Wah, luar biasa kan adik-adik? Nah, Cici Oke yakin adik-adik juga tidak selalu lupa untuk berdoa. Ketika kalian hendak pergi ke suatu tempat, kalian jangan lupa berdoa dan minta supaya Tuhan Yesus menyertai kalian. Atau mungkin ketika kalian berada di rumah sendiri, ketika mama papa sedang pergi, ingat selalu berdoa dan Tuhan Yesus menyertai kalian dimanapun kalian berada. Adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 119 ayat 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Nah, adik-adik, mari kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau untuk selalu mengingat Engkau. Tuhan Yesus, kami ingin selalu mengandalkan Engkau dan berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan juga melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Ada kabar gembira di sepanjang bulan Agustus ini. Live Kids mengadakan satu program yaitu Ayo Teman. Apa itu program Ayo Teman? Ayo Teman adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengajak teman-teman barumu agar mereka bisa bergabung di dalam ibadah online maupun onsite yang diadakan oleh Live Kids. Siapa saja yang bisa ikutan dalam program Ayo Teman ini? Semua anak-anak Live Kids Bethlehem. Siapa saja sih teman barumu itu? Yang pertama, teman Live Kids-mu yang sudah lama tidak beribadah di Live Kids dan belum bergabung di dalam WA group yang ada di kelasmu. Yang kedua, teman baru yang sama sekali belum pernah mengikuti ibadah Live Kids. Dan yang ketiga, oikos yang pernah kamu tulis dalam kartu oikos. Bagaimana sih caranya? Ajak teman barumu untuk hadir di dalam ibadah online maupun onsite yang diadakan oleh Live Kids. Yang pertama, untuk kelas bayi dan kanak-kanak, karena ibadahnya masih secara online, maka waktu kamu berhasil mengajak teman-teman barumu beribadah online, kamu bisa melaporkannya kepada guru kelasmu untuk mendapatkan 1 kupon. Yang kedua, khusus untuk kelas Pratama dan Madya, karena ibadahnya sudah secara onsite di gereja, adik-adik bisa mengajak teman barumu untuk beribadah secara onsite. Tapi tetap daftar dulu melalui Google Form yang sudah disebarkan. Dan jika pada hari Minggu teman barumu berhasil datang di ibadah onsite, kamu bisa melaporkannya kepada guru kelasmu untuk mendapatkan 1 kupon. Di setiap minggunya akan ada kupon yang berbeda-beda. Awal bulan September, semua kupon yang kamu dapatkan bisa ditukarkan dengan gift-gift yang menarik dari Live Kids. Berikut adalah kupon yang akan kalian dapatkan di setiap minggunya. Ayo segera doakan dan persiapkan teman-teman yang akan kalian bawa. Hadiah menanti buat kalian semua. Yeay! Ayo teman, siap! Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta doakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian kita hari ini, God bless you. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya semua? Semua sehat-sehat aja kan? Nah, hari ini Koko ada satu pengumuman untuk adik-adik kelas kanak-kanak. Nah, untuk adik-adik kelas kanak-kanak, harap bersabar untuk dapat mengikuti ibadah onsite Live Kids. Karena walaupun kita masih ibadah secara online, tapi tetap tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk Tuhan ya adik-adik. Jadi tetap stay tune terus. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.